bersama Urban JTV. Kali ini kita di Pilkada Show, program baru yang membahas tentang politik di Bekasi ataupun di daerah lain. Karena saat ini kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bang Arif Rahman Hakim, Ketua Deks Pilkada DPC PKB Kabupaten Bekasi. Selamat datang, Bang. Selamat datang, terima kasih. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bang Sadam. Terima kasih atas undangannya. Nah, kita pengen tahu nih, PKB lagi sibuk apa nih, Bang, sebagai Ketua Deks Pilkada nih, kan emang momennya Abang nih, seperti Ya, apa? DPC PKB Kabupaten Bekasi saat ini sedang intens mempersiapkan pilkada di Kabupaten Bekasi. Karena kan sebagaimana kita ketahui, pasca kemarin Pileg, kita ada pilkada serentak seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bekasi untuk memilih bupati dan wakil bupati di bulan November nanti. Ya, kita intens menggodok dengan mitra-mitra koalisi kita yang sudah kita sepakati, terus juga kita menggodok figur yang akan kita usung di pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bekasi ini. Sejauh ini mungkin partai mana aja yang sampai detik ini ya sudah menjalin koalisi dengan PKB? Ya, sebagaimana sudah kita deklarasikan beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 19 Juli, kita PKB Kabupaten Bekasi sudah membuat kesepakatan dengan dua partai politik yang lain, yaitu Gerindra dan Demokrat. Kita sudah deklarasi koalisi untuk menyongsong pilkada di Kabupaten Bekasi. Dengan dua partai itu artinya sudah kira-kira 15-16 kursi ya, Bang? Total ya? 19 kursi. Ya, kalau kita lihat persentasenya dari alokasi 55 kursi, kurang lebih di angka 30, sekitar 34% lah. Itu lebih dari cukup, ya minimal persyaratan kan 20% alokasi kursi di DPRD. Artinya udah bisa mengusung sendiri ya? Ya, calon koalisi tiga partai ini sudah bisa mengusung pasangan calon. Hingga detik ini kan belum ada ya siapa sih yang bakal dijagokan itu kan dari koalisi ini. Tapi udah ada muncul nggak sih beberapa nama? Kesepakatan kita pada waktu itu, kita memang deklarasi partai sebagai kendaraan politik pasangan calon untuk di Pilkada 2024 ini. Nah, siapa nanti figur yang akan kita usung? Kita bersepakat bahwasanya setiap partai silakan mengusulkan figur-figur yang akan kita usung. Demokrat silakan mengusulkan nama-nama, begitupun Gerindra dan PKB. Kalau PKB kita sudah jelas dari awal kita mengusung Pak Dhani Ramdan. Oh, Pak Dhani Ramdan memang dari awal ya? Ya, kalau PKB jelas. Kita sudah dari awal sudah declare, sudah mengusung Pak Dhani Ramdan. Ya, walaupun dari waktu itu, waktu kita declare kita mengusung Pak Dhani Ramdan kan beliau masih menjabat penjabat Bupati Bekasi gitu. Untuk saat ini sih kemarin sudah ada sinyal positif dari Pak Dhani Ramdan, beliau siap diusung sama PKB. Oh iya. Siap diusung sama PKB, ya mudah-mudahan doanya saja berjalan dengan lancar. Dhani Ramdan berarti sejak masih PJ sudah jadi nama ya, Bang ya, yang muncul. Ya. Jadi kalau PKB itu sudah jelas kita akan mengusung Pak Dhani Ramdan. Terus ya, jika Partai Demokrat dan Gerindra ada kandidat lain, ya kita juga mempersilahkan. Tinggal nanti kita duduk bersama, kita kesepakatan waktu itu kita membuat tim kecil untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan dari sekian nama yang diusulkan dari masing-masing partai, kira-kira siapa yang memenuhi kapasitas-kapabilitas yang ratingnya paling tinggi, terus keterpilihannya, popularitasnya, kesiapannya. Itu diukurnya gimana tuh nanti? Lewat survei kah? Memang sudah menjalankan survei atau memang ya cuma
sebatas bertiga itu aja? Ya kita waktu itu kita sepakat nanti kita menunjuk sebuah lembaga survei yang kita sepakati dari sekian nama yang dimunculkan sama teman-teman koalisi, baik itu Demokrat dan Gerindra, kita tunjuk lembaga survei dari sekian kandidat yang diusulkan, kira-kira siapa nih popularitas dan elektabilitas paling tinggi. Kalau kita sih PKB yakin Pak Dhani Ramdan. Dhani Ramdan. Pak Dhani Ramdan yang paling tinggi. Kenapa sih Dhani Ramdan gitu? Maksudnya apa sih yang bikin PKB itu memilih ya atau menentukan nama itu Dhani Ramdan di sekian banyak ratusan ribu orang mungkin di Kabupaten Bekasi? Ya. Apa nama itu yang muncul? Yang pertama begini, kalau PKB berpikir di pilkada ini kita mencari figur yang tepat untuk menakodai dan memimpin Kabupaten Bekasi 5 tahun ke depan. Bapak Dhani Ramdan dianggap tepat. Hasil diskusi kita di internal bahwasannya figur saat ini yang pas untuk membenahi Kabupaten Bekasi dan menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi 5 tahun ke depan ya Pak Dhani Ramdan. Kenapa? Alasannya yang pertama, latar belakang Pak Dhani Ramdan, beliau sudah puluhan tahun di birokrasi. Sudah menjabat penjabat Bupati Bekasi 2 tahun lebih. Nah, dengan pengalaman-pengalaman beliau, saya yakin beliau sudah tahu apa sih persoalan-persoalan krusial yang ada di Kabupaten Bekasi dan harus dituntaskan. Ya mungkin banyak juga yang bertanya, kenapa kemarin 2 tahun selama menjabat Pak Dhani Ramdan banyak hal yang belum dituntaskan. Ya perlu diingat, penjabat Bupati Bekasi juga akan banyak kendala-kendala. Di antaranya penjabat Bupati Bekasi tidak bisa membuat kebijakan strategis langsung, harus izin Mendagri. Nah, kita harapkan ketika beliau menjadi Bupati definitif nanti, sudah tahu persoalan-persoalan yang harus diselesaikan apa dan langsung running. Jadi tidak lagi adaptasi. Itu. Nah, itulah kenapa kita mendorong Pak Dhani Ramdan. Jadi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bekasi dalam memilih figur yang akan diusung, kita juga sebelumnya melakukan public meet up. Public meet up itu menjaring harapan-harapan masyarakat. Kita minta kepada kader-kader kita di bawah untuk sering bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh Ibu Majelis Taklim. Kira-kira figur pemimpin seperti apa sih yang diharapkan masyarakat Kabupaten Bekasi 5 tahun ke depan. Terus yang kedua, ketika kita sudah mendengar aspirasi harapan masyarakat terkait figur yang diinginkan masyarakat Kabupaten Bekasi 5 tahun ke depan, ya kita mencari figur yang minimal ideal dan mendekati harapan masyarakat itu. Ya kalau dari hasil public meet up yang kita lakukan, menjaring aspirasi masyarakat yang disampaikan sama kader-kader PKB di 23 kecamatan 187 desa kelurahan, yaitu yang hampir mendekati Pak Dhani Ramdan. Kenapa? Karena kita pengen figur yang kita usung itu betul-betul paham persoalan Kabupaten Bekasi dan juga tahu cara untuk mengatasi persoalan-persoalan di Kabupaten Bekasi. Persoalan-persoalan di Kabupaten Bekasi ya banyak yang belum tertuntaskan sampai saat ini. Mulai dari persoalan pendidikan, ya persoalan kemacetan, persoalan pengangguran. Ya kita harapkan ketika Pak Dhani Ramdan menjabat nanti menjadi Bupati Bekasi definitif, PR-PR itu bisa cepat terselesaikan. Kira-kira begitu. Nah, masalahnya gini, apakah elektabilitasnya kan belum teruji ya Pak Dhani Ramdan ya? Popularitasnya juga ya lumayan populer ya kalau bisa dibilang ya. Nah tapi bagaimana dengan masyarakat di wilayah utara gitu kan? Kemarin sempat kita dapat informasi bahwa di utara itu Pak Dhani Ramdan masih kurang dikenal. Nah itu gimana? Kalau dari hasil PKB sendiri, public meet up di wilayah di utara itu ya, seperti apa? Ya beberapa waktu lalu ya mungkin agak kurang dikenal, tetapi dengan beberapa program-program terobosan Pak Dhani Ramdan sebelum
akhirnya tanggal 15 kemarin beliau selesai menjabat menjadi penjabat Bupati Bekasi. Program-program diantaranya program kampung bersih, terus program-program sosial yang lain. Beliau sering turun ke bawah, bertemu, bertatap muka dengan masyarakat. Ya, kalaupun ada lembaga survei yang betul-betul objektif, saya yakin ya dari sekian nama yang muncul di bursa Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi, bakal calon Bupati Kabupaten Bekasi, saya yakin Pak Dhani Ramdan yang popularitasnya paling mumpuni. Paling mumpuni ya. Ya, Termasuk elektabilitasnya nanti juga akan mengikuti gitu ya. ya, Diharapkan ya. betul. Ya, karena kita juga ketika mengusung figur, nggak hanya popularitas aja yang kita lihat, tetapi kan keterpilihannya Betul. atau elektabilitasnya itu juga ya harus mengikuti, Iya. harus balance lah, harus seimbang lah. Nah, untuk wilayah utara kemarin kita juga lihat ya, Dhani Ramdan ini agak menekankan ke sana ya, bahkan sampai nginep 2 hari di Muara Gembong gitu kan. Pokoknya utara seperti jadi memang prioritas dia gitu ya. Apa Ya. benar sih di utara itu masih apa ya, belum banyak yang tahu ya tentang sosok itu dan harus lebih dikejar lagi gitu. Ya, kalau saya lihat apakah benar di utara popularitas Pak Dhani Ramdan masih minim, saya juga agak meragukan itu ya. Saya agak meragukan itu. Terus yang kedua, nanti juga Pak Dhani Ramdan kita pasangkan wakilnya itu yang kira-kira menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di Pak Dhani Ramdan. Ya, setiap figur kan pasti punya plus minus ya. Betul. Makanya ya kita ketika nanti siapa wakilnya kira-kira yang akan kita usung, selain kita komunikasikan dengan mitra koalisi kita cari figur yang bisa, yang pas dan klop dengan Pak Dhani Ramdan, saling menutupi kekurangan masing-masing. Gitu. Ya, saya harapkan sih betul-betul wakilnya ya ini pasangan yang ideal ke depannya. Terus siapa nanti wakilnya ya masih kita godok lah. Berarti untuk wakil belum ada nama ya? Kalau nama-nama ya sudah ada, ya tinggal kita cari figur yang pas, yang cocok, yang klop lah dengan beliau. Udah coba dicocok-cocokin gini ya, misalkan nama ketua PKB Rohadi gitu ya? Ya, bisa jadi, bisa jadi. Sama Demokrat siapa gitu? Ya, gitu. Tadi kelebihan dari Ramdan itu adalah salah satunya responsnya cepat ya, Mas. Dalam menanggapi aspirasi masyarakat gitu ya, dengan pengalaman di birokrasi selama puluhan tahun. Nah, mungkin tadi apa sih kekurangannya? Kan tadi untuk menutupi kekurangan. Ya, kekurangannya lagi-lagi memang kita menyerap beberapa harapan masyarakat Kabupaten Bekasi, di antaranya kan ya Pak Dhani Ramdan bukan orang asli Bekasi. Oh iya. Ya, kita harapkan nanti untuk menutupi itu kita dorong pendampingnya itu orang Bekasi, Iya, di antaranya Bekasi itu. gitu ya. Ya kalau untuk kapabilitas beliau, saya rasa tidak akan ada yang meragukan itu, karena background keilmuan beliau, terus pengalaman beliau di birokrat itu sudah sangat mumpuni. Artinya isu putra daerah ini nggak terlalu berpengaruh sebenarnya ya di pilkada nanti? Saya rasa tidak ya, karena kan kita ketahui ya Bekasi ini juga sudah menjadi wilayah urban. Wilayah urban. Jadi terlalu, bagi saya sudah bukan hal yang harus kita wacanakan ulang untuk kita berdebat masalah Bekasi non Bekasi. Kalau bagi kami di PKB, sepanjang memang figur yang kita usung punya konsep ke depan untuk membangun Kabupaten Bekasi dan membuat Bekasi bisa lebih maju, bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya, ya itulah yang kita usung. Sama lah, kayak contoh kecilnya kami di partai, semua partai politik pasti menginginkan kita mengusung kader masing-masing. Kayak kita di PKB sebetulnya harapan semua orang di internal PKB
yang kita usung maju B1 atau B2 itu kader murni dari PKB. Tapi ketika kita tidak menemukan itu, ya kita juga kan tidak bisa memaksakan. Sepanjang yang kita usung itu betul-betul berkomitmen ke depan untuk memajukan Kabupaten Bekasi dan dia punya kapasitas kapabilitas, kenapa tidak? Artinya terbuka untuk siapa saja ya? Terbuka. Jadi PKB itu terbuka dan kita juga partai politik ini, seluruh partai politik yang besok mengusung calon siapapun itu pasti punya beban moral ke depan. Ketika yang diusungnya menang, tetapi dia tidak amanah, Ya. tetapi dia tidak bisa bekerja memakmurkan dan mesejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Dia hianat. Ya, pastilah punya beban moral. Itu makanya kita nggak mau sembarangan. Kita selektif betul. Gitu, kita selektif betul karena ini kan persoalan memilih pemimpin. Ya, kita harus betul-betul selektif. Gitu. Kita nggak mau menyajikan pemimpin-pemimpin yang ke depan kira-kira ingkar janji dan tidak amanah. Artinya ya tetap lagi ya keinginan membangun daerah walaupun siapapun itu ya. Iya. Adalah hal yang mutlak, ya kan? Nggak harus asli mana gitu. Iya, iya, iya. Udah relevan kan Bang ya? Sudah, ya kalau menurut saya sih saat ini sudah tidak relevan lah. Ya lagi-lagi yang pertama ya Kabupaten Bekasi udah menjadi wilayah urban. Udah heterogen masyarakatnya gitu. Sepanjang yang kita usung punya konsep yang jelas, punya kapasitas yang jelas, ya kita juga kan sebelum kita menentukan dan mengusung seseorang, kita tracking dulu kapasitas kapabilitasnya, sepak terjangnya, latar belakangnya seperti apa, kapasitas keilmuannya seperti apa, gitu. Juga nanti diuji lewat visi misi yang dia sampaikan ke kita, punya konsep apa. Jadi jangan sampai seorang kandidat kan nggak punya visi ke depan, nggak tahu harus melakukan apa, atau ya nanti ketika terpilih sambil belajar. Ya kesian lah, nanti korbannya kan masyarakat Kabupaten Bekasi. Pak Dhani pernah bilang waktu kunjungan sebelumnya ya, dia udah bikin semacam master plan buat 5 tahun gitu. Itu udah disampaikan belum sih ke PKB bahwa saya akan begini gitu? Ya tentunya sudah. Udah. Tentunya sudah. Jadi di PKB ketika sebelum kita mendorong seseorang, ya kita juga ada UKK, uji kelayakan dan kepatutan. Ya pertama kita tracking dulu dari latar belakang, sepak terjang. Terus yang kedua, kita minta yang bersangkutan menyampaikan visi misi ke kita. Apa sih konsep dan gagasannya untuk Kabupaten Bekasi 5 tahun ke depan. Tahu nggak persoalan-persoalan krusial yang harus dituntaskan 5 tahun ke depan. Jangan sampai kandidat yang kita usung ketika ditanya persoalan krusial yang ada di Kabupaten Bekasi nggak tahu. Punya konsep apa nggak bisa jawab. Oh iya. Artinya ada proses panjang ya di sini ya Bang ya sebenarnya sampai sudah nama ini terpilih ya. Banyak proses-proses yang dilalui ya. Ya. Tadi. Iya, dari sekian kandidat yang kita godok, yang memang kalau penilaian kami, yang rankingnya paling tinggi, poinnya paling tinggi itu Pak Dhani Ramdan. Itu kan lagi-lagi kita kembalikan ke Pak Dhani Ramdan. Apakah Pak Dhani Ramdan mau diusung sama PKB atau tidak? Ya lagi-lagi tadi saya ulangi, kita sudah melihat sinyal positif dari Pak Dhani Ramdan untuk mau diusung. Ya kalau akhirnya misalkan ada dinamika politik Pak Dhani Ramdan tidak mau diusung sama PKB, ya kita juga mempersiapkan figur-figur lain juga. Oh ada istilah alternatif lain. Alternatif alternatif lain. Ya itu kan dikembalikan. Politik kan dinamis. Masih fleksibel. Ya walaupun harapan kita sih karena melihat Pak Dhani Ramdan berdasarkan kajian kita dari sekian calon yang muncul di bursa
rating atau rankingnya paling tinggi, ya kita mengharapkan Pak Dhani Ramdan. Ya kalau beliaunya memang akhirnya tidak mau, ya kita juga kan tidak bisa maksa. Tapi sekarang sinyal positif ya gitu ya kira-kira. Sudah ada sinyal positif. Ya mudah-mudahan harapan kita beliau mau dan bisa sampai nanti ke pendaftaran. Harapan kita kan gitu. Karena kan politik saat ini dinamikanya luar biasa, lagi kenceng-kencengnya ya. lagi kenceng-kencengnya. Terus juga harapan kita begini belum tentu bisa terjadi karena lagi-lagi harus persetujuan di DPP. Itu boleh tahu nggak sih siapa sih alternatifnya gitu, misalkan gitu kalau ya, ada faktor eksternal yang di luar kuasa kita akhirnya tidak dengan Pak Dhani Ramdan itu ada, boleh tahu nggak sih? Banyak lah. Inisial gitu kali ya? Banyak lah. Nanti pada saatnya kita umumkan. Jadi ya memang calon alternatif selain Pak Dhani Ramdan, jika Pak Dhani Ramdan tidak mau diusung sama PKB, ya kita ada beberapa nama yang kira-kira rankingnya nggak jauh berbeda. Tipis gitu. Beda tipis lah. Ada berarti. Ada lah. Inisial aja. Ya nanti pada saatnya kita hubungkan. Nah, pada saat itu. Apa ya? PKB ini kan di pilkada sekarang daya tawarnya tinggi ya bang. 7 dapil keisi semua. Berarti ya bargaining pointnya beda dong sama yang dulu ya. Ya kan bisa dilihat ya. Nah deklarasinya kapan sih nanti? Deklarasi itu kemarin kan deklarasi partai sudah jelas ya. Terus untuk deklarasi pasangan calon kapan sih? Ya tunggu saja. Kita lagi lihat momentum yang tepat. Lagi-lagi kan ini bukan hanya ketika kita deklarasi sudah pasti ada pasangan calonnya. Udah ada kandidat calon bupati dan calon wakil bupatinya. Gitu. Ya harapan kita sih sebelum pendaftaran kita sudah melakukan deklarasi. Sudah sebelum tanggal 27 Agustus ini ya? Ya sebelum tanggal 20. Nah banyak juga yang bertanya setelah kemarin turun rekomendasi dari DPP Gerindra atas nama Bang Ben Holik, apakah nanti koalisi ini akan berlanjut atau pisah jalan? Ya ini juga masih dalam diskusi kita dengan teman-teman Gerindra. Gitu. Ya kalaupun toh akhirnya Gerindra memilih jalannya sendiri, ya kita hormati juga karena insya Allah PKB dan Demokrat masih cukup untuk mengusung pasangan calon 11 kursi. Cukup. Nah kabarnya kan yang baru dapat rekom kemarin Bang Ben Holik itu kan maunya bupati, ya kan calon bupati. Ya. Tapi ada dia wakil aja dulu gitu, mau nggak sih wakil dan itu kan masih kita tahap lobby lah. Kita masih tahap lobby. Kalau harapan PKB sih beliau mau ya. Kalau harapan PKB, tapi kan kita nggak maksa, itu kan menjadi harapan kita PKB. Ya kalau akhirnya beliaunya memaksa dan kita tidak ada kesepakatan, ya apa boleh buat, mau bagaimana lagi. Kalau rekomnya Pak Dhani dari PKB udah diserahkan atau gimana? Nunggu momentum yang tepat. Nunggu tanggal cantik apa bang? Tanggal cantik. Tanggal cantik. Karena kan mungkin ya dengan banyaknya informasi mengenai elektabilitas Dhani Ramdan yang diyakini bagus, banyak yang menawarkan diri untuk menjadi calonnya. Kemarin di Partai Buruh tuh ada tuh. Ya. Siapa namanya? Inisial A. Ya, AS. Ya. Terus kita juga dapat informasi bahwa ada juga yang inisial A juga ya, Itu. Kira-kira udah mengerucut gak sih nama-nama nanti ini buat wakil gitu? Sudah mulai mengkerucut. Sudah mulai mengkerucut. Jadi kan ya setiap partai mengusung kandidat, koalisi manapun, poros manapun kan pasti ingin menang. Ya lagi-lagi gitu. Jadi kita harapkan wakilnya itu yang betul-betul bisa menutupi kekurangan bupati, jadi saling melengkapi, saling menutupi sehingga menjadi pasangan yang pas, yang
klop dan akhirnya bisa memenangkan kontestasi di pilkada besok. Ya, berarti kalau ada partai lain yang pengen nambah ikut koalisi gimana Bang? Masih terbuka nggak? Kita sangat terbuka dan welcome. Gitu. Oh, Ya, ketika ada partai lain ingin bergabung dalam koalisi kita sangat terbuka. Ya, tentunya kita harus mempersamakan persepsi, menyamakan visi untuk Kabupaten Bekasi yang lebih baik 5 tahun ke depan. Sepanjang kita punya visi yang sama, ya kenapa tidak? Komunikasi mana sih yang lagi intens kan? Kalau boleh tahu nih. Kita sih sebetulnya dengan seluruh partai, apalagi partai-partai yang belum declare ya, kan banyak juga tuh partai-partai yang belum declare. Iya, masih lihat. Ya, kita Mantau. intens kok komunikasi. Oh, Kita intens komunikasi. Ya kita mengajak. Ya semakin banyak dukungan kan semakin oke bagi kita. Kita nggak membatasi, nggak eksklusif. Kita hanya dengan ini, yang nggak mau dengan ini, kita nggak gitu. Bahkan ketika ada partai yang sudah ada di poros baru dan mau gabung dengan kita, ya kita mangga-mangga. Misalkan, misalnya gitu apa? misalnya kita welcome. Oke, artinya PKB ini masih ini ya, wait and see ya, Bang ya. Wait and see. Sebentar lagi ya. Betul. Kita akan menunggu kejutan dari PKB ini. Nah, mungkin terakhir ya, soal kemarin saya ingat banget tuh tentang belanja masalah ya Bang di Kabupaten Bekasi yang sebelum public meet up itu ya. Saat public meet up ya, belanja masalah. Ya kan? Nanti PKB merumuskan masalah di Kabupaten Bekasi, nanti akan dijadikan semacam apa sih yang akan diserahkan kepada calon bupati dari PKB. Ya. Apa sih komitmen gitu ya? Saya lupa apa namanya itu. Itu udah terkumpul, udah dirumuskan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bekasi. Sudah, walaupun masih butuh penyempurnaan. Jadi kita pengen di PKB ini, dan kita sudah sepakat dengan partai-partai koalisi kita yang mendrive calon. Jadi visi misi pun ya harus keterlibatan penuh partai-partai koalisi. Dan visi misi itu kan harus disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bekasi. Ya? 5 tahun ke depan apa saja hal-hal yang harus dituntaskan, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus diwujudkan, ya itu nanti kan kita tuangkan dalam visi misi kandidat yang akan kita usung. Karena kan visi misi itu nanti menjadi bagian kontrak politik. Betul. Kontrak politik. Integritas gitu. Jadi antaranya sih kalau saya boleh bocorkan poin-poin kalau yang didorong sama PKB hasil belanja masalah, harapan karena PKB ini sangat lekat dengan NU. Iya. Berbasis santri ya. Iya, ke depan ya kandidat pemimpin atau bupati yang kita usung ketika menang harus juga ada program-program gimana bisa memperhatikan guru-guru ngaji di kampung-kampung, terus juga ketua-ketua majelis taklim, terus juga ya yang pasti walaupun sudah ada perda pondok pesantren ya itu dimaksimalkan lagi pesantren gitu. Karena kan bagi kami penting pesantren itu saat ini sebagai kawah candra di muka anak-anak bangsa belajar agama, agar mereka ke depan menjadi ketika kelak keluar dari pesantren menjadi calon-calon pemimpin di bidang apapun dengan berakhlakul karimah. Itu. Nah, ini kan butuh perhatian, butuh kehadiran pemerintah. Butuh perhatian dan kehadiran pemerintah yang kami lihat saat ini masih kurang maksimal. Saat ini masih kurang maksimal. Itu yang suara-suara kita dengar dari bawah, aspirasi bawah, perhatian pemerintah terhadap pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Bekasi, terhadap guru-guru ngaji yang ada di musola-musola yang sifatnya informal. Itu kan penting untuk diperhatikan. Itu selain lembaga struktural NU-nya. Terus juga kita konsen ke persoalan pendidikan.
Ya. Karena bagi kita, kalau kita mau membangun peradaban baru, sebuah wilayah yang maju harus diawali dengan pendidikan yang maksimal. Ya, ke depan kita harapkan tidak boleh ada lagi pelajar-pelajar, apalagi sekolah negeri yang duduk, yang tidak dapat kursi, Oh ya, yang lemah gitu bangun, ya. iya, yang bangunan fisiknya juga tidak mumpuni. Kalau bisa dilengkapi dengan perpustakaan, anak-anak didorong untuk apa namanya bisa timbul lagi minat baca, karena ketika anak-anak mau membaca maka ya jendela dunia akan terbuka. Literasi ya. Literasi ya didorong untuk berminat di literasi, membaca, ya fasilitasnya juga harus disiapkan sama pemerintah gitu. Yang sampai saat ini kita lihat belum maksimal, belum juga persoalan kesempatan kerja yang di Kabupaten Bekasi. Gitu, ini kan harus jadi PR. Ya syukur-syukur kalau harapan kita Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati 5 tahun ke depan sudah bisa mewujudkan universitas negeri di Kabupaten Bekasi. Iya. Terus sekelas Kabupaten Bekasi kalah dengan daerah tetangga yang sudah punya universitas negeri. Karena kenapa? Kalau ada universitas negeri, kita harapkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang mau mengkuliahkan anaknya kan nggak jauh, dengan harga yang terjangkau. Sehingga sumber daya manusianya ke depan Kabupaten Bekasi menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 itu bisa terwujud. Oke, artinya pesantren kata kuncinya ya. Pesantren, pendidikan, kesempatan kerja. Iya, terus juga persoalan lain ya, transportasi umum. Itu kan belum terwujud di Kabupaten Bekasi. Ya harusnya akses ke fasilitas-fasilitas umum, apalagi fasilitas publik seperti Pemda, kan harus ada transportasi publik biar masyarakat bisa mudah menjangkau ke sana. Dan salah satu untuk mengurangi kemacetan di Kabupaten Bekasi saat ini yang luar biasa, ya harus ada sarana transportasi publik. Ya kalau kita melarang orang berkendaraan tapi tidak difasilitasi sama pemerintah transportasi publiknya, mau bagaimana? Ya kita harapkan yang tadinya karyawan atau PNS yang kerja di Pemda membawa kendaraan pribadi, karena ada transportasi publik itu akhirnya kan mengurangi, dia tidak pakai kendaraan pribadi tapi pakai transportasi publik. Begitupun masyarakat yang mau ke Pemda misalkan, atau ya transportasi publik juga kita harapkan bisa mengakses kawasan-kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga karyawan-karyawan yang pulang pergi kerja itu nggak lagi menggunakan kendaraan pribadi, mobil ataupun motor, pakai transportasi publik. Kita harapkan kan begitu. Itu hasil belanja masalah ya? Hasil belanja masalah. Nah, bisa dibilang artinya masalah-masalah itu karena PJ yang kemarin tuh belum fokus ke situ ya? Ya. Memang belum fokus ke situ kelihatannya. Iya, karena lagi-lagi kan penjabat bupati punya keterbatasan ya. Karena keterbatasan tadi. Iya. Jadi nggak bisa membuat kebijakan strategis langsung, harus seizin Mendagri. Ketika sudah definitif kan bisa langsung membuat kebijakan termasuk pembangunan wilayah utara. Ya kita harapkan memang pembangunan di Kabupaten Bekasi ini bisa merata. Nggak hanya tertumpuk di sebuah wilayah, tapi bisa merata di 23 kecamatan, 187 desa. Itu sehingga tidak ada ketimpangan. Tidak hanya Cikarang aja yang gitu ya. Termasuk pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan indeks prestasi manusia IPM di Kabupaten Bekasi. Karena kalau kita mau wilayah kita maju dan wilayah kita unggul, ya kita harus tingkatkan sumber daya manusianya dulu. Karena kalau kami di PKB ingin juga mewujudkan sasanti atau nasihat atau pesan para founding father Kabupaten Bekasi yang tertulis di moto Kabupaten Bekasi, yaitu mewujudkan Kabupaten Bekasi yang swatantra wibawa
Mukti. Swatandra Wibawa Mukti. Iya, itu jangan sampai hanya jadi moto, hanya jadi slogan, tapi tidak dilaksanakan. Makanya RPJMD ke depan serta visi misi kabupaten, visi misi kandidat ke depan itu harus seiring sejalan dan menuju ke situ visinya, yaitu Swatantra Wibawa Mukti. Swatantra itu kan daerah yang mandiri. Ya. Terus wibawa daerah yang disegani karena prestasi-prestasi positifnya, ya mukti daerah yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ya kita harapkan ke depan Kabupaten Bekasi betul-betul menjadi wilayah yang Swatantra Wibawa Mukti. Rakyatnya sejahtera, mandiri, dan banyak prestasi positif yang dihasilkan dari segala aspek. Luar biasa ya. Jadi PKB visi misinya ini harus klop banget nih sama Bupati nanti ini yang diusung. Tadi kan kita ada apa? Pengajar agama, ya pesantren, mebeler gitu kan, termasuk sekolah yang lewat udah tidak ada lagi, universitas negeri itu banyak sekali. Dan ini akan menjadi PR yang harus dituntaskan oleh calon yang diusung oleh PKB nanti ya, dan partai-partai koalisi lainnya. Bang Arif, terima kasih sudah hadir di Urban TV. Kita menanti kejutan dari PKB jelang-jelang pendaftaran bagaimana nanti nih mau deklarasi di hari apa, siapa yang bakal diusung, ini penuh kejutan. Termasuk apakah nanti ada yang hengkang gitu ya partai koalisinya atau tetap nambah malah? Ya bisa jadi ada yang hengkang, bisa jadi nambah. Kayak kita nanti masih dinamis lah. Nunggu kabar terbaru lagi. Kita harap nanti sering-sering mampir ya. Siap. Ngasih update ya, karena nanti setelah pendaftaran akan lebih seru lagi nih. Iya. Harus banyak yang disampaikan. Oke, terima kasih semua telah menonton Urban TV. Jangan lupa subscribe, follow juga Instagram kita, baca beritanya di web urbanjabar.com. See you next time. Terima kasih. Terima kasih.